感恩商人说故事，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Amitofo, Sesiung Sece, selamat pagi. Marilah Sesiung Sece, sebelum kita memulai simfa siang hari ini, marilah kita bersatu hati dan bersikap anjali, berdoa dengan tulus. Silakan host, Kangen. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上的诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, dunia bebas bencana, semua makhluk hidup berbahagia. Ya, Kangen host, Kangen Sesiung Sece, Kangen Sylvia Sece yang sudah membuka wish yang hari ini, Kangen juga kepada semua tim host yang di belakang layar, Kangen juga tim penerjemah, Kangen juga terlebih kepada Sangren, Tuk Haise, karena setiap pagi membimbing kita melalui Dharma Dharma Master sehingga kita bisa belajar bersama.
Baiklah, Sesiung Sece, saya perkenalkan diri. Saya Hevi Triana, saya dari Palembang. Saya selalu ditemani mitra bajik saya, Sece Puspa. Silakan Sece, Kan An, Chow An. Ya, Sesiung Sece, baiklah, kita akan memulai membacakan intisari dua master bercerita hari ini. Senin 26 Januari 2026, intisari master bercerita Dewi Hariti episode 100. Silakan host. Ya, intisari yang pertama. Noda batin berasal dari kemelekatan. Kita melekat pada apa? Pada keakuan. Karena adanya keakuan, maka saat menghadapi segala hal dan materi dunia ini, kita akan bersikap perhitungan. Karena keakuan, kita membutuhkan sesuatu, memperjuangkan sesuatu, mengejar rasa puas, mengejar kegembiraan, serta merasa sangat risau dan marah. Karena melekat pada suatu hal, kita menjadi terbelenggu. Segala noda batin dan penderitaan ditimbulkan oleh keakuan. Keakuan bagaikan seutas tali tambang atau sebuah jaring yang menyelubungi dan mengikat kita bersama noda batin. Jika noda batin timbul, maka penderitaan kita tidak akan terbatas. Nah, Sesiung Sece, yang saya tangkap hari ini adalah Master menceritakan kembali dan mengulang kembali tentang noda batin. Kenapa Master selalu mengingatkan kita tentang noda batin? Karena noda batin ini selalu ada dalam diri kita, walaupun sekecil apapun di dalam hati kita tuh pasti ada noda batin. Nah, di sini juga Master sering menjelaskan ke kita semua bahwa noda batin disebut juga kilesa, yang diliputi keserakahan, kebencian, kebodohan batin, dan ketidaktahuan. Serta yang salah satunya lagi adalah tentang keakuan. Di sini juga Master menjelaskan kita semua, orang awam tentu melekat pada keakuan. Dalam mengejar materi di dunia ini merasa selalu tidak puas, tidak cukup, tidak bahagia, dan merasa risau kalau kita kehilangan sesuatu dan tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita juga sering marah atau emosi dengan melihat sesuatu karena kondisi batin kita sendiri tidak tenang ya, Sesiung Sece. Nah, di sini juga menjelaskan tentang sifat keakuhan, yaitu dengan kemelekatan, kebencian, ketidaktahuan, keserakahan, dan kerisauan. Ini adalah noda batin. Semua ini bagaikan tali yang tipis sekali atau selembar rambut yang menutupi batin kita. Keakuan adalah rasa aku, rasa memiliki, rasa diriku yang punya, akulah yang punya, akulah semua adalah kepunyaan. Ini salah satu pandangan yang keliru yang menutupi hakikat kebudayaan dalam diri kita, di mana keakuan adalah ilusi yang muncul akibat ketidaktahuan hakikat sejati. Tapi Buddha yakin bahwa dalam hati kita memiliki hakikat kebudayaan. Nada batin dan keakuan ini akan tetap ada bersama kita dan terus-menerus bertambah jumlahnya. Jika kita tidak belajar Dharma, tidak melatih diri setiap hari, maka Dharma yang akan kita simpan itu hanyalah tidak sementara. Tapi jika kita melatih diri dengan bersungguh-sungguh dan juga belajar dan menyerap Dharma setiap hari, maka batin kita akan tenang setiap hari. Sehingga noda batin kita mulai akan habis terkikis. Silakan host yang kedua. Di kisah ini, Hariti sangat jahat dan hanya memedulikan anak-anaknya sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Karena itu, dia menangkap anak orang lain untuk dijadikan makanan anak-anaknya. Namun, berkat bimbingan Buddha, dia telah berubah dan memiliki hati penuh cinta kasih. Meski penampilannya tidak bisa berubah, tetapi hatinya telah berubah. Dia bisa menolong semua makhluk dengan cinta kasih seorang ibu. Dia mengabulkan doa-doa yang ingin memiliki anak dan melindungi mereka yang jatuh sakit. Penampilan tidak berubah, tapi hatinya telah berubah berkat Dharma.
Di sini juga saya juga mencari tahu tentang siapa itu Dewi Hariti dan saya menemukan bahwa Dewi Hariti adalah seorang yaksiri atau raksasa atau makhluk pemakan anak. Di dalam Sutra Tratai Sadama Paributta Sutra ada di bab 26 Dharani. Dewi Hariti juga sosok yang sangat menakutkan dan penuh kemelekatan. Sebenarnya dalam cerita ini Sejong kesalahan Dewi Hariti adalah dia menangkap anak orang lain untuk memberi makan anaknya sendiri. Tetapi kalau kita pikirkan bersama-sama, seorang ibu tentu ingin melindungi anaknya. Seorang ibu ingin memberikan terbaik untuk anaknya. Tapi di sini kesalahan Dewi Hariti adalah ia menangkap untuk memakan anak orang lain untuk diberikan kepada anaknya. Nah, di sini adalah kemelekatan atau kerisauan seorang ibu. Kalau dia tidak menangkap anak orang lain, Pak, otomatis anak-anaknya sendiri tidak bisa makan. Yang diberi makan Dewi Hariti bukan 1 atau 10 orang, tapi banyak sekali yang harus ia tanggung. Nah, namun setelah bertemu Buddha, ia langsung bertobat, menyadari penderitaan yang ia menimbulkan kerisauan dan kesedihan bagi orang lain. Ia berubah menjadi pelindung anak-anak dan dharma, membantu orang yang menderita. Buddha pun menerima Dewi Hariti dan mengakui tekad Hariti untuk berubah. Dalam hal ini, dengan tetesan Dharma Buddha, fisik memang tidak bisa berubah seperti kita semua. Kita tidak bisa merubah mata kita, hidung kita, tangan kita, tetapi kita bisa merubah batin kita dengan adanya Dharma dari Sang Buddha. Di sini Dewi Hariti juga menjalin jodoh ya dengan Sang Buddha. Itu pun Sang Buddha tuh tahu bahwa Dewi Hariti ini adalah seorang yang sangat welas asih. Ia juga mempunyai cinta kasih yang sangat besar terhadap anak-anak, tapi belum terbangkitkan karena adanya noda batin. Nah, di sini juga kita harus kangen sama master ya, Sejong Sece. Dengan jalinan jodoh kita dengan master, bahwa kita dapat memperdalam Dharma Buddha melalui master, yaitu melalui Sangren. Dan ini pun Sangren juga tidak mudah memberikan dharmanya kepada kita karena kapasitas kita dalam menyerap dharma itu berbeda-beda ya Sesungguhnya. Makanya Master memilih berbagai metode terampil untuk membabarkan dharma kepada kita. Demikian yang intisari yang kedua, silakan host. Intisari yang ketiga, dalam melatih diri kita harus memiliki arah yang benar. Dalam melatih diri kita tidak boleh menyimpang sedikit pun. Dalam interaksi antar manusia, kita harus mengecilkan ego demi kepentingan bersama. Setiap orang harus memikul tanggung jawab di atas dunia ini. Kita harus mengembangkan welas asih dan kebijaksanaan di dunia ini. Kita harus memikirkan sesungguhnya apa yang harus kita lakukan agar memiliki hidup yang bermakna, bisa membawa manfaat bagi orang banyak dan melakukan berbagai kebaikan di dunia ini. Nah, di sini juga Master sering mengingatkan kita dan mengatakan kepada kita bahwa kita harus melatih diri. Melatih diri yaitu terjun ke masyarakat. Karena di sanalah tempat kita merasakan penderitaan. Bagaimana cara kita menghilangkan kesedihan orang lain dengan cara mengecilkan ego kita sendiri dan menggenggam waktu dan kesempatan yang ada. Menyayangi orang lain merasa setara dengan kita. Kita tidak boleh merasa kita lebih tinggi atau dia lebih rendah dari kita. Di sini Master sering mengingatkan kita bahwa kita adalah setara dengan semua makhluk. Makhluk lain juga memiliki kehidupan, sama seperti kita ya, sesungguhnya. Nah, di sini juga kadang-kadang uh, karena kita baru dalam beberapa bulan ini baru mengalami perubahan dalam fungsionaris ya, sesungguhnya. Ini kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk mengembang tugas dan tanggung jawab dalam fungsionaris. Tetapi Master juga sering mengatakan bahwa kita tidak boleh tidak bisa merasa tidak bisa atau tidak mampu untuk mengembang tanggung jawab.
Karena dengan tanggung jawab ini kita bisa melatih diri ya Sesiung Sece, menjalin jodoh dengan orang banyak. Dengan bertanggung jawab melaksanakan tugas, kita juga dapat mengembangkan jiwa welas asih kita melalui pelatihan diri dan pelatihan diri ke dalam dan keluar. Nah, disinilah jika kita melakukan tanggung jawab yang benar dan juga terjun ke masyarakat, maka hidup kita akan lebih berwarna ya Sesiung Sece, lebih merasakan apa yang ada yang di luar dari kehidupan dalam rumah kita juga merasakan apa yang ada di luar lingkungan kita. Kita juga selalu berusaha untuk membawa manfaat dari diri kita untuk orang lain, merubah penderitaan orang lain menjadi kebahagiaan dengan melakukan tanggung jawab tadi ya. Silakan host. Nah, intisari yang pertama sudah saya bacakan. Intisari yang kedua, silakan Sece Puspa membawakannya. Kan Sece. Cảm ơn ya Sesiung Sudirman semuanya, cảm ơn Santen ya. Cảm ơn si Happy sedih juga ya. Mungkin dari cerita pertama yang si Happy dengan yang kedua ini sebenarnya ya tetap untuk dalam pelatihan diri kita ya. Bagaimana kita melihat semuanya adalah setara ya. Mungkin dari Sesiung Sudirman nanti setelah sama-sama mendengar kita punya intisari ini juga dapat sharing ya di dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang sudah kita lakukan dan kita juga merasakan ada juga ya berjodoh dengan kita semua. Bagaimana kita melihat dari segala sisi ya. Ini yang Dewi Pohon dan Dewi Rumput. Oke, next host Kangen. Untuk yang pertama, dalam berteman jangan meremehkan status sosial orang lain. Kita harus membedakan benar dan salah, tetapi jangan membedakan kaya dan miskin. Jadi kita harus menghargai jalinan jodoh kita, seperti kisah ini. Dewa Rumput yang dianggap remeh ternyata adalah yang bisa menyelamatkan Dewi Pohon. Mereka memiliki jalinan jodoh yang baik. Dewi Pohon bisa mendapatkan bantuan teman baik dari kehidupan ke kehidupan karena jodoh baik yang beliau himpun di kehidupan lampau. Oke, kita next lagi, host Kangen. Yang kedua, kisah yang diceritakan oleh Buddha ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam berteman, kita jangan membeda-bedakan dari status sosialnya. Sesungguhnya semua orang adalah setara. Jadi kita harus menjalin jodoh baik secara luas. Selain menjadi teman yang baik di kehidupan ini, kita juga berharap di kehidupan mendatang kita bisa saling membantu dan mendukung. Mungkin dari kedua cerita ini ya Sesiung Sudirman ya, kita diingatkan oleh Master dalam pelatihan diri kita juga ya. Bagaimana kita melihat segala sesuatu adalah setara. Jangan terpengaruh oleh hal yang duniawi ya. Mungkin seperti yang tadi si Sece Happy juga sudah sharing ya. Jadi disinilah kita lihat dari si Hariti ataupun kita Dewi Pohon dan Dewa Rumput ini, sebenarnya bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini menjalin jodoh baik dengan semuanya ya. Apalagi kalau kita diingatkan oleh Master, menjalin jodoh yang baik dengan semua makhluk. Jadi bukan hanya sesama manusia, tapi semua makhluk. Kita sudah memahami Buddha Dharma bahwa akan hukum sebab akibat. Kenapa mereka bisa terlahir sebagai makhluk-makhluk kecil? Ini juga ada hukum sebab akibatnya. Setelah kita memahami, sebenarnya kita juga harus berusaha bagaimana melatih diri kita ya. Untuk dari pikiran, ucapan, perbuatan kita jangan saling menyakiti lagi ya. Inilah kalau kadang-kadang kita setelah mendengar Dharma, tapi kita kadang-kadang tanpa kita sadari, pasti kita masih menyakiti loh. Sesiung Sudirman ini adalah refleks punya ya. Di dalam gudang kesadaran kita masih ada hal-hal yang kondisinya memang kita bilang refleks ya. Karena itu yang kita simpen ya, kita juga tidak tahu tersimpan dalam kondisi kalpa berapa banyak ya. Tapi kita akan berusaha bagaimana kita juga bertobat ya, seperti kita tadi lihat si Hariti ya. Dia juga bertobat, Sesiung Sudirman. Inilah kita diingatkan juga oleh guru kita ya. Bagaimana kita kalau bisa setiap saat kita selalu bertobat. Karena kita tanpa sadari pasti akan saling kita melukai makhluk lain atau melukai sesama manusia tanpa kita sadari ya. Hanya lewat ucapan atau perbuatan sudah membuat kita akan merasakan jalinan jodoh yang tidak baik ya. Tapi mungkin kita sendiri tidak sadar Sesiung Sudirman. Tapi yang pihak lain sudah menyadari bahwa
wah kenapa dia cara berbicara begini, kenapa dia cara melakukannya begini, itu mereka akan simpan ya. Kalau mereka sudah simpan, sebenarnya ini adalah jalinan jodoh yang tidak baik. Tapi kalau kita merasakan harus bertobat dan minta maaf atas ucapan atau hal yang sudah kita perbuat yang tidak baik, sebenarnya itu adalah pertobatan juga. Jadi disinilah kita diingatkan selalu berkesadaran ya. Kita berkesadaran dalam kita berinteraksi sesama dengan siapapun. Jadi di sini mungkin Cimen juga dapat sharing ya. Karena kita tahu kehidupan si Dewi Pohon dan Dewa Rumput ini juga kita dapat melihat. Makanya Master bilang kita jangan hanya melihat bahwa si kaya dan si miskin. Kita selalu membeda-bedakan. Kalau kita setelah mendengarkan Dharma, sebenarnya kita sangat bersyukur kalau kondisi-kondisi sosial kita yang penuh berkah. Karena mereka sudah menanam nih di masa lampau, sehingga sekarang mereka terbentuk adalah penuh berkah. Kalau kita yang kurang penuh berkah, sebenarnya kita harus lebih semangat bagaimana kita selalu berdana ya, dan kita melakukan hal kebajikan yang lebih banyak lagi, dan bagaimana kita menjalin jodoh yang baik dengan semuanya, karena kita tahu semuanya bukan suatu kebetulan ya, tapi inilah yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang terbentuk itu semuanya ada sebab dan akibatnya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, mungkin dari Susun Sejimen juga dapat sharing apa yang selama ini didapatkan ya dalam pelatihan diri, karena kita masuk ke pintu Dharma Suci adalah melatih batin kita. Seperti yang Master bilang, kita melatih batin kita. Bagaimana bisa menjadi tenang, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu itu adalah setara, tidak membeda-bedakan. Tapi kalau hal yang tidak baik dan hal yang baik itu benar-benar harus kita pahami. Jadi inilah perbuatan yang baik harus kita selalu lakukan. Tapi kalau perbuatan yang tidak baik harus kita stop dan jangan kita lakukan lagi. Karena kita tahu itu akan menimbulkan karma-karma yang tidak baik ya. Mungkin dari Sujiman, kita di sini sama-sama belajar sharing. Jadi jangan takut ada, oh mungkin saya akan salah. Kita sama-sama belajar. Jadi kehidupan kita juga semuanya akan berbeda-beda ya, kita bilang ya. Beraneka ragam ya. Tapi dengan kita sama-sama sharing apa yang setelah kita masuk ke pintu Dharma Suci, pelatihan diri kita yang awalnya kita arogan, kita punya keakuan, kesombongan, tapi masuk ke pintu Dharma Suci, kita bisa mengikis semua noda itu, sehingga membuat kita selalu happy ya, selalu cetai dengan siapapun kita dapat jalin jodoh yang baik. Inilah yang Puspa merasakan sangat-sangat penuh berkah kita semuanya ya. Bisa masuk ke pintu Dharma Suci, dapat banyak belajar, dapat menjalin jodoh yang baik, dan juga dapat mengikis kita punya noda batin ya. Kan Susyong Sujiman, mungkin kita next lagi. Oke, mungkin kita lihat siapa yang mau sharing dulu ya, Suci Happy ya. Silakan Susyong Sujiman. Ya, Kita silakan. pergunakan waktu sebaik mungkin. Ya, silakan Suci Elita. Silakan Elita Suci. Elita Suci, silakan. Mic-nya belum dibuka ya? Ya, masih unmute Suci. Nah, oke, Kan Suci Puspa, Suci Happy, Kan Sang Renghasi, Kan Tim Simpasiang ya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ya, sharing yang pertama. Jadi hari ini sudah mendengarkan Dharma dari Master ya, dari kedua cerita ini ya, saya mendapatkan pesan batin bahwa cerita ini tentang jalinan jodoh. Jadi yang pertama itu Dewi Harti ya, punya jalinan jodoh yang seperti Suci Happy katakan tadi dengan Sang Buddha ya, sehingga dia menyadari dan bertobat atas kesalahannya seperti yang kita tonton dalam cerita Master tadi. Lalu yang kedua dari cerita Master itu tentang jalinan berjodoh masa lampau Dewi Rumput dan Dewi Pohon ya, sehingga mereka bertemu di kehidupan pada masa Buddha pada saat itu ya, di mana sang tetua itu mempercayakan hartanya dijaga oleh temannya yang kastanya diceritakan di situ agak rendah ya. Nah, jadi di sini saya mendapatkan bahwa inilah Suci kita sangat beruntung sekali ya Suci pada kehidupan sekarang ya, pada masa ini kita mempunyai jalinan jodoh dengan Master ya. Jadi berkat bimbingan Master, berkat jalinan jodoh pada saat ini kita melatih diri bersama, membina diri, belajar sama-sama agar batin kita itu terus terisi ya dengan Dharma-Dharma Master ya. Di sini jadi Dharma Master ini bagi saya ya Suci
pelan-pelan merubah sifat dan perilaku saya yang mungkin dulunya arogan seperti itu. Ini sangat kangen sekali. Jadi jalinan jodoh pada saat ini mari kita genggam sehingga kita tetap menjaga batin kita agar tetap bahagia ya gitu ya. Lalu Suci Puspa juga mengatakan bahwa di sini inilah bahwa Sang Buddha itu memandang semua makhluk hidup itu adalah setara. Nah di Suci juga seperti itu. Suci kita tidak memandang apa itu kaya, apa itu miskin. Pada saat berkegiatan itu semua sama. Suci. Jadi di sini mari kita sama-sama menghargai jalinan jodoh pada saat ini ya. Jadi waktu pertama kali saya mempunyai jalinan jodoh ke Suci ini memang melalui teman saya ya. Dulunya saya jalinan jodoh itu saya anggap seperti angin lalu ya. Setiap diajak berapa berapa sampai berapa tahun lah ya, diajak tidak pernah mau. Dan pada saat itu selalu alasannya sibuk kerja, hari Minggu pun sibuk weekend gitu kan. Nah entah mengapa jalinan jodoh itu matang sesungguhnya. Jadi diawali dengan diajak bungkus-bungkus apa paket 10.000. Nah disitulah terjalin jalinan jodoh awal saya sesungguhnya. Jadi kedepannya kita semua ya di sini saya berharap punya jalinan jodoh dengan master dan dijaga dengan baik ya sehingga tekad kita terus terjaga seperti itu ya. Inilah sharing saya pada pagi hari ini tentang jalinan jodoh dari kedua cerita master yang cerita ini. Kan Suci Puspa, Suci Happy jika ada salah mohon dikoreksi kan. Kan kita ya apa sharingnya ya sebenarnya ya inilah kita Sujemen sama-sama kita sharing kondisi-kondisi kita ya perubahan-perubahan kita ya. Memang kadang-kadang kita bilang awal kita belum masuk ke Suci kita benar-benar semuanya arogan ya mungkin ya Puspa merasakan Puspa arogan juga maksudnya kita selalu merasakan segala sesuatu itu kita yang paling benar. Tapi kalau kita masuk ke Suci malahan kita merasakan ya bahwa semuanya walaupun kita punya tangan jari aja semuanya ada panjang pendek ya, nggak setara ya. Tapi dalam kondisi ini kita diingatkan kembali bahwa semuanya adalah seperti Master bilang, melatih kita semuanya memiliki hakiki kebudayaan loh, Susyong Sujemen. Jadi kita harus bagaimana melatih batin kita kembali ya ke hakiki ini karena kita tahu penuh dengan noda batin ini, kita juga harus bagaimana mengikisnya sehingga akan benar-benar tenang dan jernih kembali. Tapi ini memang tidak mudah. Tapi dengan tidak mudah ini adalah satu tantangan kita ya. Puspa juga merasakan kita semuanya penuh berkah ya. Mungkin dari yang lebih ke ibu-ibu ya. Mungkin kalau ke ibu-ibu biasanya kalau kita di rumah kalau seandainya tidak masuk ke cuci, mungkin di rumah kita lagi ngapain? Ayo semuanya bisa cerita sharing. Nah, setelah masuk ke cuci ternyata kesempatan yang kita dapat itu banyak sekali ya. Bagaimana kita dapat turun ke masyarakat, kita belajar. Kalau suruh kita bilang ibu-ibu yang tidak masuk ke cuci langsung turun ke masyarakat door to door itu mungkin orang juga bingung ya. Nah, ini juga nggak pernah terjadi ya. Apalagi kalau bilang, oh terjadi bencana, kita juga turun langsung gitu ya. Ini juga agak sulit ya. Ini memang juga harus ada memang kita bilang grup sosial atau apa baru bisa melakukan ya. Tapi kalau untuk kita pribadi sendiri itu mungkin agak sulit ya. Tapi kita merasakan sangat bersyukur. Masuk ke pintu Dharma Suci, sebenarnya kita punya tubuh ini sangat berharga ya, Susyong Sujeman ya. Karena kita merasakan dengan tubuh yang sehat ini, kita dapat melakukan banyak hal. Dan kita juga dapat belajar banyak hal. Mungkin ibu-ibu yang awalnya juga bisa sharing ya. Mungkin kalau di rumah kita hanya masak untuk keluarga kita berapa orang lah, 3 atau 4 orang. Masuk ke cuci pelan-pelan bisa ribuan orang. Ini juga sesuatu yang kita belum pernah terpikirkan ya. Tapi setelah ini kita merasakan sesuatu yang sangat menakjubkan ya. Inilah apalagi kita lihat susyong-susyong mereka yang pergi ke kondisi bencana, itu pernah nggak kepikir bahwa jalanan yang begitu sulit juga bisa mereka lewati. Itu juga mungkin kadang-kadang kita bilang, kalau kita tidak masuk ke suci, apakah kita ada keberanian ini? Puspa rasa juga tidak ada. Juga mungkin akan merasa cuek, ya yang banjir kan bukan tempat saya, itu udah oke lah, nggak jadi masalah. Yang itu kan orang lain gitu ya. Tapi setelah kita masuk ke suci, bagaimana kita punya welas asih kita muncul, sehingga kita merasakan bagaimana kita semuanya adalah setara ya. Kita juga harus membantu saudara kita yang kondisinya dalam kesulitan ya. Inilah yang Puspa merasakan, sungguh-sungguh kita penuh berkah semuanya yang bisa berjodoh dengan kita punya Shangren ya. Jadi inilah jalinan jodoh. Kita juga sepertinya kalau kita sudah lebih mendalam-mendalam, kita juga sama pelindung Dharma ya. Mungkin dari Susyong Sujemen yang lain, silakan untuk sharing kembali, Kan En.
Ya, Happy, Benar ya, silahkan. Sece. Benar sekali. Kita harus kangen kepada jalinan jodoh kita dengan Master, dengan Ceci. Dulunya Heavy juga sama kayak ibu-ibu lainnya ya. Pagi antar sekolah, pulang masak, nanti siang jemput lagi, itu aja rutinitas. Dan kita juga merasa bahwa saya lah yang paling benar karena saya di rumah, saya yang mengatur semua. Tetapi ketika kita diceci, kita melatih diri, emosi kita itu mulai sedikit-sedikit terkikis. Nah, dulu kalau Heavy nggak mau panggil orang Seci, nggak mau tegur orang duluan. Nah, sekarang semenjak ke Seci sudah mulai mau, walaupun mereka relawan baru, kita harus menyampaikan sikap humanis kita ya, Seci. Eh, Kalau dulu sih sebenarnya waktu baru awal-awal Sesiung Seci yang senior itu tahu bahwa Heavy ini sangat galak. Jadi mereka tuh, maksudnya kalau dengar Heavy sudah, masa oh itu Seci Heavy, oh galak itu katanya. Tapi ada beberapa saya tanya, Sesiung takut nggak sama saya? Nggak. Nah, berarti saya tidak segalak itu lagi ya, Sesiung. Kalau dulu saya punya teman mitra baju selalu ngingetin saya, Happy galak banget sih. Kayak, nah, jadi maksudnya saya itu langsung, kalau saya nggak suka, saya langsung katakan. Karena kita terbiasa dari rumah kan. Kalau saya nggak suka di rumah, saya langsung katakan ke anak-anak. Nah, di situ saya terbawa. Tapi semakin seiringnya waktu, saya belajar dari master, melihat Sesiung Seci yang senior juga, mulai dari situ, oh ya saya salah ya, saya tidak memani, saya mengurangilah muka jutek saya ini kayak itu. Jadi di Seci itu benar-benar menempa diri ya, Seci bersabarnya juga. Kalau dulu maaf ya, ke karyawan kalau Sabtu mau mengajukan diri bon tuh kalau saya sudah duduk pada nggak jadi semua Seci. Tunggu hari Senin sama sesium saya. Tapi sekarang walaupun saya ada atau nggak ada, mereka tetap bisa dan kita juga kasih gitu Seci karena kita tahu kesetaraan yang Master bilang, Master ajarkan dan juga menghargai jalinan jodoh dengan semua orang. Jadi kita sudah mulai belajar sedikit-sedikit bersabar dan mengurangi emosi ya, Sece benar. Dengan Master, saya tuh eh, saya juga merasa belum banyak berubah, tapi sesiung saya tuh sudah merasa bahwa saya juga lebih sabar katanya. Dalam menghadapi hal, saya itu juga sudah mulai agak tenang, tidak langsung ngebom gitu. Begitu ada masalah, saya langsung bom aja. Tapi sekarang sudah mulai bomnya agak, apinya agak dikecilkan sedikit. Nah, itu yang terjadi pada diri saya. Menghimpun dari kayak Sece Puspa bilang tadi, masak dari cuman di rumah 4 sampai 5 orang, terus kita bakso masak lebih banyak itu luar biasa ya, Cece. Menghimpun emosinya supaya kecil, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang itu juga kita belajar, namanya juga melatih diri. Tapi noda batin tuh pasti masih ada, Cece. Masih kadang-kadang lewat begitu langsung kita ngomong itulah eh, kita harus banyak banyak belajar lah dengan sosial Cece yang lebih dalam materinya. Di sini tadi ada Sece Gunawati, silakan Sece Gun. Silakan, Selamat Sasa. pagi, Soan, Puspa silakan, dan Cie. Evi, Sece, Kangen, Sangren, Sopuse. Selamat pagi, Sesiung Sece semua. Ya, sukacita ya, salam sehat dan sukacita terus dalam Dharma ya. Kita sangat sukacita ya berkat tim Sinfas yang moderator ya yang setiap pagi itu selalu sharing ya. Nah tadi Puspa Sece dan Evi Sece juga sharing bagaimana dulunya seperti apa ya. Luar biasa ya. Saya kadang-kadang ya tertawa lah gitu ya. Wah luar biasa ya. Walaupun memang dikatakan perubahan sedikit-sedikit ya. Tapi kan lama-lama karena himpunan itu ya menjadi banyak ya. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Ya memang ya kalau kita kadang-kadang eh, saya merenungkan ya setiap masalah ya yang saya hadapi ya. Mungkin Sesiung Secemen juga pasti ya menghadapi masalah orang ya. Misalnya kalau dulu nih
saya nih pendek, saya nih kecil. Kalau duduk di paling belakang nih saya nggak kelihatan. Gimana dong? Saya nih udah datang pagi-pagi mau berusaha supaya saya bisa duduk paling depan gitu. Nah, itulah memang makhluk awam tuh seperti itu ya, termasuk saya ya. Jadi setelah banyak ya mendengar filosofi Seci, mendengar pembabaran Dharma Master ya, oh iya ya, ternyata kita di sini nih bukan sekedar ikut kegiatan, wah rajin ya. Begitu kena gesekan, wah saya kemarin nggak terlihat loh materi yang disampaikan pada saat training. Padahal saya ingin sekali apa sih dalam training itu pembicara itu memberikan materinya seperti apa. Saya ingin sekali menyimak gitu ya. Nah itulah jadi semua perlu pembelajaran ya. Ya disinilah ya. Mungkin di tempat lain kita kegiatan ya, mau baksos ya, mau ada pembagian sembako, Lebaran, kemudian Natal, Imlek ya, kita baksos ya, terjun ke tengah masyarakat. Tapi ya gesekan ya terjadi, akhirnya ya begitu ya, risau terus ya batin kita. Nah tapi ya kalau di Seci ini ya memang luar biasa ya. Saya pun mengalami ya, tadi Evi Seci mengatakan, Puspa Seci juga mengatakan terjadinya gesekan-gesekan. Nah dengan kita belajar di sini ya kita akhirnya mau merubah ya. Merubah, kenapa sih saya setiap hari selalu nih hati rasanya pengen emosi aja gitu, rasanya pengen marah aja, pengen samperin itu orang yang mengatakan hal-hal yang nggak enak terhadap saya. Nah, ya seperti itu tentunya ya, karena apa ya, itu ego ya. Tadi juga Master selalu mengatakan dalam pembabaran ceritanya ya, itu ego ya. Memang ego makhluk awam ya, yang termasuk saya itu sangat luar biasa ya. Ini punya saya, ini kemilikan, ini milik saya. Kenapa kamu menyentuh? Nah, kenapa kamu eh, apa me, me, menyisihkan atau oh ini yang lebih nggak enak, masukkan saja di sono, yang ini lebih enak dikeluarkan ya. Ya itu dalam hal seperti itu pun ya, itu kita bisa melihat, oh ternyata begitu ya. Akhirnya tuh hati kita ini ya, batin ini bergejolak ya. Jadi melihat apapun ya itu selalu bergejolak ya, merasa kayaknya kenapa sih punya saya nggak dihargain sekali gitu ya, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Nah itulah, jadi disinilah tempat kita belajar bagaimana apapun yang kita hadapi. Orang bilang maaf ya saya hari ini nggak bisa sama-sama dengan kamu, oh baik nggak apa-apa. Kalau dulu kan, oh dia udah nggak suka ya sama saya ya, dia mungkin ini ya sama saya ya gitu. Tapi karena kita belajar setiap hari untuk menenangkan hati ya, menenangkan batin supaya selalu berpikiran yang positif. Oh mungkin memang lagi ada masalah mungkin, jadi saya nggak bisa sama-sama gitu kan. Jadi ya banyak hal-hal yang hal-hal kecil ataupun sedang ataupun besar ya, kalau kita memandangnya ya, kalau kita memandangnya itu adalah suatu hal yang positif ya, apapun yang masalah itu kecil sedang atau besar, nanti akan bisa kita terimanya dengan berlapang dada, dengan berpengertian ya. Tapi kalau kita ego selalu besar ya, selalu ya namanya ego itu ya kebanyakan ya itu ya, masing-masing ingin mempertahankan pandangannya sendiri ya, ingin dipuji ya, ingin merasa diuntungkan jangan dirugikan gitu ya. Pokoknya yang hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang bagus-bagus itu mereka menganggap itulah punya saya ya, itulah sebenarnya milik saya ini yang baik, bukan yang buruk gitu. Tapi pandangan orang lain kan tidak seperti itu. Apa yang kita harapkan menurut pandangan kita baik, pandangan orang lain belum tentu baik ya. Jadi apapun yang kita bisa
yang kita terima ya, yaitu harusnya diterima dengan sukacita. Kadang-kadang kan orang cuma bisa menerima, kemudian berkeluh kesah ya. Udahlah, saya besok udah nggak ini lagi ya, nggak mau ikut lagi gitu ya. Nah, akhirnya membeda-bedakan ya, membeda-bedakan. Jadi memang tadi Master juga mengatakan noda batin berasal dari kemelekatan ya. Itu karena kita melekat ya, akhirnya terbelenggu ya. Ini makanan saya enak, kenapa dibilang nggak enak? Ini yang saya berikan bagus, kenapa dibilang nggak bagus? Nah, itu ya karena adanya kemelekatan ya. Akhirnya timbul ya, keterikatan ya, terbelenggu kitanya ya. Nah, akhirnya kita perhitungan ya, itulah ya itulah jadi ya begitu siklus kehidupan ya. Apapun harus setelah kita banyak belajar melatih ya, melatih batin ini ya. Tadi Puspa Setya juga mengatakan semua orang pada hakikatnya memiliki hati Buddha ya. Semua orang memiliki cinta kasih, welas asih, sukacita. Tapi kita nggak pernah mau memunculkan ya, kita nggak pernah mau membangkitkan, mau membangunkan di dalam batin ini ya. Ya jadi ya sangat sulit ya. Nah itulah jadi selalu noda batin itu selalu muncul ya. Nah jadi dengan adanya pelatihan diri ini ya kita belajar sedikit-sedikit untuk mengikis ego ya. Jadi dengan uh, himpunan ego-ego yang besar ya, himpunan kemelekatan-kemelekatan ya, kebelengguan, keterikatan ya. Nah, tentunya kita akan bisa mengikis perhitungan ya. Dengan tidak adanya perhitungan, akhirnya ya udahlah, terima aja lah, nggak apa-apa, sukacita kok. Batin akhirnya penuh terbangkitkan ya cinta kasih, welas asih dan sukacita. Ya apa yang menjadi harapan pelindung dharma itu ya. Nah, karena kita sudah memasuki di pintu seci ini ya, sudah memasuki pelindung dharma ya. Itu saja ya Puspa Sece dan Heavy Sece. Tolong ya Puspa Sece dan Heavy Sece dilengkapi ya supaya partisipan ini bisa lebih memahami dan bisa lebih mengerti ya apa yang saya sharingkan ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, di batin. Kangen Puspa Sece, kangen Heavy Sece, kangen Sesiung Sece semua. Dan Gunawati Sece. Ya, seperti yang Sece Gun bilang ya, sebenarnya kebiasaan kita yang baik, walaupun kita bilang sedikit, tapi lama-lama akan menjadi satu kebiasaan kita ya. Jadi tidak akan sampai kita menimbulkan hal-hal yang tidak baik lagi. Memang seperti Master bilang, hal yang baik harus selalu kita lakukan setiap saat ya. Walaupun kita bilang kecil ya, tapi kecil-kecil itu nanti akan menjadi satu kebiasaan kita yang sudah yang baik ya. Ini juga sama dengan kita lagi mencuci gudang kesadaran kita ya, Sesung Sejemen ya. Mungkin gudang kesadaran kita yang awalnya penuh dengan noda batin ya, kita juga nggak tahu ya dari berkapan ya kita sudah melakukan hal yang baik dan tidak baik tanpa kita sadari ya. Tapi setelah kita memahami Buddha Dharma, kita berusaha bagaimana memasukin hal-hal yang baik sehingga kita akan mengikis hal yang tidak baik ya. Ini memang tidak mudah tergantung dari kita masing-masing ya, tapi kita harus dengan semangat ya, apalagi kita diingatkan oleh Master yaitu Sat Paramit ya, mungkin dari Sesung Sejemen masih ingat ya. Liu Tuan sih ya, inilah pelatihan diri kita. Bagaimana kita melakukan hal yang baik, berdana, kita selalu ingat di dalam sila. Dan kita juga harus selalu di dalam kesabaran ya. Ini juga kesabaran ini selalu diingat ya, seperti Happy dia bilang ya, kita melatih diri ini supaya jangan mudah sekali kita terpengaruh oleh hal-hal luar yang membuat kita mudah sekali emosi ya. Sebenarnya ini kita juga belajar ya. Jadi di sinilah kita dapat melihat bahwa kalau emosi kadang-kadang kita bilang ya, hanya kecil itu emosinya bisa kadang-kadang berhari-hari nggak mau hilang loh. Makanya bisa dibawa sampai berkalpa-kalpa kehidupan kita ya. Akan selalu merasakan jalinan jodoh itu tidak baik ya. Inilah yang kadang-kadang Puspa bilang sangat menakutkan juga ya. Kalau sudah kita memahami Buddha Dharma ini ya, Master bilang ingin kuopau kan kepa, itu benar loh. Kadang-kadang kita pikir itu sangat menakutkan ya. Jadi disinilah kita melatih diri kita baik dari pikiran, ucapan, perbuatan ini lebih harus berhati-hati ya.
Karena kita tahu kita di sini tujuan utama kita melatih diri untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Apalagi diingatkan ya semua makhluk ini bagaimana dari Sejong Sejemen yang kondisinya belum bervegetarian, usahainlah bervegetarian untuk menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Apalagi mereka yang awalnya belum pernah vegetarian, setelah makan vegetarian, Puspa lihat ya tujuan ke Ceci ya. Oh ternyata vegetarian begitu enak ya. Nah, kadang-kadang kembali sebenarnya vegetarian itu sama ya. Asal bumbunya wangi itu sudah oke semua. Itu semuanya tergantung bumbu ya Sejong Sejemen. Kalau daging yang hanya direbus aja tidak dikasih apa-apa pasti juga tidak ada rasa. Apakah rasanya enak itu juga kita dapat merasakan ya bahwa dulu ya sebenarnya itu kembali dari pikiran kita, batin kita ya. Kalau kita sudah memahami hukum sebab akibat, kenapa mereka bisa lahir sebagai makhluk kecil, nah, inilah kita sendiri sudah harus introspeksi diri. Jangan kita lagi melakukan hal-hal jalinan jodoh yang tidak baik. Karena seperti yang kita bilang si kaya si miskin, yang Master bilang ya, sebenarnya itu kita bilang itu seperti roda dharma yang berputar ya. Jadi nggak selalu yang si kaya di atas, yang si miskin di bawah, itu akan bergulir Susyong Sejiman. Jadi disinilah kita diingatkan kembali. Jangan melihat yang mereka kondisi rendah, mereka selalu di bawah. Tidak, suatu saat mereka juga akan ke atas. Yang di atas juga akan berputar ke bawah sesuai dengan perbuatan-perbuatan masing-masing. Jadi disinilah kita merasakan sangat kangen ya, karena guru kita selalu mengingatkan kita ya, bagaimana kita berusaha melatih diri kita, melihat segala sesuatu, menjalin jodoh dengan siapapun harus setara, jangan membeda-bedakan. Inilah seperti hari ini yang dua hal ini dapat kita lihat ya, akhirnya mereka semuanya adalah pelindung Dharma. Terus merasakan kita juga belajar Dharma, kita juga akan menjadi pelindung Dharma yang baik ya. Mungkin dari Susyong Sejimen yang lain silakan Pak Wo Sejin. Karena kita tahu ya, kehidupan ini memang tidak kekal. Mungkin lihat ya dalam 2 minggu ini ya, kondisi cuaca juga tidak stabil ya. Oke, ini dengan Yi Chong Tong. Silakan atau Susyong ya. Sesyong atau Sejie. Kan En, silakan. 早 Susyong ni hao, 上 早上 好，好。Hao, Sejong Sejaman, Sesyong. 早上好, Namo Buddhaya. Ini saya mau cuman Oh, lihat di Susyong sini, Edi ya. ya, 早上好，感恩你。好, Puspa Sejit. Ini di sini saya lihat satu poin ya, yang itu yang luar biasa. Habis biasanya yang seperti kui zimu itu ya, begitu jahat. Biasa kalau kita manusiawi, dia jahat begitu. Pasti kita langsung itu ya cara kita saya tak omong 100% tapi biasa kebanyakan langsungnya itu rasa hukum ya ini orang jahat jadi maaf ya di sini omong maaf kita langsung hakimi aja langsung mati aja hukumnya mati kayak apa kayak gitu ya jadi tapi di sini dari sana Buddha itu ya itu beda ya tapi dia pikirannya itu bukan dari hukum. Dia ada sesuatu yang tadi Puspa saja itu batin Buddha ya. Dia pikirin apa yang dia pikir itu loh. Jadi pertama, dia bukan mau hukum orang salah. Tapi dia rasain itu sama begitu loh. Jadi kita batin yang sama, apa yang dia rasain itu. Kenapa dia bisa begitu? Jadi kalau tiap-tiap kali ada sesuatu yang jadi ada sejak tadi omong kalau di Cici itu ya ada aktivitas itu ya ada gesekan-gesekan itu saya rasa itu biasa. Tapi waktu kita gesekan itu pasti marah. Tapi kalau kita tenang ya, kalau ikut kita simfasiang ya, kita ada satu saya rasa di sini semua ada rasa ini ya. Mungkin semua orang dulu itu emosi gitu ya. Kita ibu simfasiang itu tidak sadar ya, kita sebenarnya tidak sadar. Itu kita hatinya bisa tenang gitu loh. Tenang gitu ya. Kalau itu kita otomatis kita bisa tenang gitu ya. Jadi kalau kita sewaktu ada gesekan itu mungkin marah itu manusiawi banget. Tapi kita dari sisi lain itu kita bisa tenang nanti. Nah, tenang nanti bisa pikir orang lain. Kalau bisa pikir orang lain, kenapa waktu dia begini deh. Seperti tadi balik ke sana. Buddha itu ya, paling Buddha itu dia bukan langsung hakimi hukum itu ya. Jadi langsung dia pikir, kenapa dia bisa begini? Ya begitu ya. Jadi dia Jiangxing Bising ya, Jiangxing Bising. Ya kata-kata itu ya. Jadi dia pakai cara itu wisdom ya. Jadi
dia pikir itu kan tangkap anaknya itu kan. Jadi biar dia rasain kalau hilang anak itu bagaimana. Habis kalau orang yang itu ya, kita orang itu buat jahat itu ya, mungkin dia tutup mata sesaat. Dia tutup mata sesaat, dia tak tahu. Ya, jadi kalau kita wisdom ada wisdom itu kita bantu dia lah. Tapi dia tutup mata kan. Bukan sebenarnya dia bukan mau begini. Karena sewaktu itu dia tutup mata. Jadi kita tolong dia aja. Dari sini saya lihat dari situ ya. Ya, saya dapat ya apa ya bagaimana kesan apa pesan dari situ. Terima kasih ya sharing semuanya. Kanan-kanan semua, sesuai sejaman. Cảm ơn sư Song Edi ya. Mungkin sư Song Sujeman ini lause kita juga yang Cisco sư Song Edi dari Malai ya. Cảm ơn sư Song. Kan Ya, An jadi Sesyong, salam kenal Sesyong. Jadi memang kita bilang harus dengan bijaksana ya, seperti kita lihat Buddha memang sangat bijaksana ya. Dia merasakan ya Dewi Hariti ini bagaimana supaya mengubah dia dari hal yang tidak baik menjadi baik. Jadi bukan seperti hukuman langsung yang seperti kita bilang yang tadi Susyong bilang ya, kalau kita manusia awam pasti merasakan ini benar-benar jahat sekali, sudah harus dihukum apa-apa ya. Tapi kalau dari kebijaksanaan Buddha bagaimana untuk merubah dari kondisi batin yang tidak baik, dia akan menjadi baik kembali. Jadi dengan cara yaitu mengambil anaknya, akan merasakan bagaimana penderitaan kehilangan anak, apalagi dia memiliki 1000 anak. Yang lain hanya memiliki 1-2 aja udah diambil ya. Jadi inilah satu hal yang benar-benar kita merasakan bagaimana untuk kembali lagi ke kita masing-masing juga ya dari pelajaran ini ya. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus benar-benar berkesadaran. Jangan menyakiti yang lain. Kalau kita menyakiti yang lain, sebenarnya kita juga akan tersakiti. Kang En, Sesyong Joni, silakan ya. Kang En, Sesyong Edi, silakan Sesyong Joni. Tahu. Ya, pagi ya, Sece Puspa, Sece Heavy ya. Kan Ansang dan Sokuse ya. Ini ini dua cerita ini saya baru lihat loh ini ya, baru pertama kali saya lihat ya. Jadi bagus ya. Nah, ini yang pertama kan tentang Dewi Hariti. Yang kalau ini sih saya melihat ya ada beberapa makna dalam cerita ini ya. Salah satunya adalah keakuan. Ya memang ya saya pikir ini juga adalah menjadi sifat dasar ya Pak, daripada makhluk awam ya di mana kan kepenuh ketamakan ya kayak tadi kan punya anak udah apa sampai 1000 tapi masih apa ya memikirkan diri sendiri. Nah ini sama ya pada saat seperti kita ya kadang kalau kita kehilangan atau sesuatu berkurang maka kadang kita bisa timbullah kebencian gitu loh atau kerisauan ya. Nah, padahal kalau kita benar-benar kita memahami Dharma, kan segala sesuatu yang berwujud itu kan tidak ada kekal adanya. Ya kan, pasti bisa hilang ataupun bisa berubah. Nah, kemudian apa seperti tadi kan Mas ada bilang juga ya, apakah ini ya, maksudnya itu kalau ini tadi kan, sorry ini, sebenarnya saya masih oke nggak Cie ya? Oke, Sesyong, Kang En. Ya, ya. Oke, jadi seperti tadi ya yang Dewi Haritin ya. Jadi begitu anaknya hilang, dia kan tidak terima, ya kan? Nah, tapi dia mau mencuri anak orang seperti itu. Nah, saya selain itu ya, kalau padahal saya juga tadinya bingung kok bisa judulnya Dewi Hariti ya. Padahal kan sesuatu yang namanya Dewi itu kan biasanya kan konotasi lebih baik ya. Tapi ini kok kenapa sih ini? Nah, ternyata di sini saya lihat juga ada apa ya metode daripada Buddha yang sangat menakjubkan ya. Bagaimana dia bisa menyadarkan Dewi ini, ya kan? Ya tadi kan dengan membawa anaknya dan menyadarinya. Nah, lalu kemudian, nah ternyata setelah sadar dan bertobat, ya dia berarti juga akhirnya bisa menjadi apa ya? Tadi kan menjadi kayak apa? Perawat ya, Cie, kalau nggak salah ya, merawat orang sakit dan apa ya, orang yang tidak punya anak ya, dia bisa Ya, pelindung mengobati Dharma seperti dia itu untuk ya. yang sakit Ya, dan minum anak-anak. dharma seperti itu. Nah, jadi saya jadi ingat juga ya seperti apa yang Master sering bilang ya, siapa sih yang tidak punya dosa besar? Baik dosa apa, dosa itu ya, eh, eh, siapa sih yang tidak punya dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil.
Siapa yang tidak mempunyai kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak. Yang penting kan harus mau berubah. Ya, ini sama ya seperti kalau kita ingat cerita apa Angguni Malai, ya, benar nggak? Itu kan juga akhirnya ya yang malah kan Betul. membunuh ya sekian banyak ya. Oke. Lalu yang di kedua nih, Dewi Pohon ya. Dewi Pohon dan Dewa Rumput ya kalau saya judulnya ya. Nah, ini juga tentang berarti tadi kan diceritakan kesetaraan. Ya, dan tadi Mas saya kan ada bilang juga ya bahwa dalam bergaul itu kita memang harus bisa ya membedakan mana benar, mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi jangan membedakan yang kaya dan miskin. Ya, jadi saya pikir apa ya ini juga sangat penting ya dalam kita ini. Nah, makanya kita kalau saya lihat dari seci inilah sangat bagus ya. Kenapa kita itu penuh dengan kesetaraan? Kenapa sih hanya pakai sebutannya hanya sesiung ya kan dan seci ya? Kan kita tidak apa misalnya panggilannya apa misalnya apa ya om atau apa gitu. Jadi kita setara. Nah, seperti saya juga kan ada staff, ada juga apa ya karyawan yang ikut juga ya jadi relawan ya. Di kantor ya mereka tetap ya panggil misalnya Pak, tapi di Seci sama ya kita setara. Ya panggilannya hanya sesiung seperti itu. Nah, saya pikir ya juga tentang jabatan ya. Jadi jabatan itu apa ya? Jabatan itu sebenarnya adalah hanya tanggung jawab ya, tanggung jawab. Jadi bukanlah kebanggaan ya. Jadi padahal pada pada saat pelaksanaan ya kita tentu harusnya setara. Misalnya contoh nih, bagian logistik pada saat kita melihat logistik mereka lagi apa berkegiatan, ya tentu kita walaupun ya misalnya saya haji, saya juga harus ikut angkat gitu loh. Ya, dimana kalau saya memang lagi ada waktu ya saya juga harus ikut gitu loh. Beda ya kalau misalnya saya lagi ada mengurusin yang lainnya seperti itu. Nah, makanya saya ingat ya, seperti kan sering disebut ya, Hesin adalah Sieli. Artinya apa? Artinya walaupun kita punya punya jabatan atas, tapi kita juga adalah ingat adalah kita adalah bagian daripada Sieli, ya kan? Sieli adalah Hesin, ya kan? Apakah kita berarti punya wewenang Hesin? Enggak ya, beda bukan ya. Tapi pada saat pada saat kita lagi bergotong royong, ya kita itu ya harus apa bersatu hati seperti itu. Itu aja C ya kanan ya. Ya. Quran ya, Susang Joni benar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kita untuk 4-in-1 ini ya, he sing he chi hu ai xie li ya, sebenarnya ya ini harus ada kesatuan ya. Memang kita bilang, walaupun kita di he chi, tapi kita kalau di dalam sudah ada kegiatan, kita tetap semuanya adalah xie li. Nah, inilah kita lihat, betul. Jadi dari Susang Sejemen, mungkin kalau ada yang memang baru punya, biasanya disuruh jadi PIC, jangan takut. Karena kita tahu bahwa semuanya banyak yang mendukung ya. Jadi lebih ciayu, lebih semangat karena kita di sisi ini sungguh penuh berkah melatih diri kita. Kita juga banyak dapat belajar apapun yang kita bilang kondisi ya, Puspa merasakan sekali ya. Banyak belajar di sisi kalau ibu rumah tangga biasanya kita taunya hanya yang seperti itu Cici bilang ya, masa ngantar anak pulang udah selesai di rumah. Tapi kalau kita di Cici kita dapat banyak belajar ya. Kita sebagai ibu rumah tangga kita juga bisa pergi ke kelurahan, ke Pak Lurah, ketemu Pak Lurah. Nah, itu banyak juga ya, Susung Sejemen ya. Kalau kita mau bakso, apa kan kita harus lakukan. Nah, seperti kita juga, oh kalau pas lagi bakso sekarang kan ini kondisinya biasanya ada survei, survei untuk door to door kita juga ikut ya. Jadi ini sebenarnya adalah pelatihan diri untuk kebijaksanaan kita juga. Seperti Master bilang, turunlah ke masyarakat, baru kita akan mengembangkan kebijaksanaan. Ini benar. Kalau enggak, kita lihat ya, kadang-kadang Puspa juga merasa kasihan juga ya. Ada juga memang kondisi kita manusia awam, kalau benar-benar kita tidak baik-baik melatih diri kita sebenarnya kalau udah umur 50 tahun ke atas biasanya di rumah ya. Kalau di rumah biasanya tidak bergaul, apalagi sendiri ya. Lama-lama kita punya pintu menjadi sempit dan melihat segala sesuatu selalu merasakan bahwa kenapa anak-anak tidak perhatiin kita, tidak menyayangin kita. Banyak sekali kerisauan yang kita munculkan untuk kita sendiri ya, yang sehingga membuat kita akan menjadi sakit ya, Susyong Sejimen ya.
itu benar-benar Puspa ada lihat. Karena kan kita kan ada pemerhati di rumah sakit, kita lihat juga baru umur 50 tahun ke atas, mereka sudah dalam kondisi yang sakit, mereka merasakan kesepian, itu semuanya muncul dari kita sendiri. Tapi begitu kita masuk ke cuci, semuanya kayaknya waktu kita selalu tidak ada Habis. kesempatan untuk, betul ya, kadang-kadang ya kita bilang, waduh kenapa full sekali ya kegiatan kita ya, masih ada ini, ada itu ya. Tapi kita walaupun begitu dalam kondisi yang kita kadang-kadang merasa juga pasti tubuh ini akan capek, tapi munculnya sukacita itu ya. Ini dari Susun Setiawan juga dapat sharing ya. Ini yang kita apalagi belakangan ini kan lagi bagi-bagi sembako Imlek ya. Pasti semuanya merasakan sangat sukacita ya. Karena kemarin kita juga pas lagi banjir-banjir kan kita sudah janjian untuk turun ya, untuk membagikan ya. Jadi kondisi itu pun kita nggak bisa bilang memang sebagian yang bisa kita kontak untuk maksudnya untuk minggu. Tapi yang tidak bisa kontak kan tetap mereka datang. Jadi mau nggak mau banjir kita juga harus masuk. Jadi inilah kita bilang kita di Seci banyak belajar. Puspa merasakan sangat kangen sama master sangat happy ya. Mungkin dari Susung Sejemen juga bisa sharing ya. Jadi disinilah kita sama-sama belajar agar kita semuanya lebih bijaksana menghadapi segala hal ya. Oke, silakan. Yuk, si Happy. Mungkin dari Susan Sejeman ini ada jumlah berapa di dalam sini ya? 201 atau kita quiz 201. dulu, Cie? Boleh saja. Nah, silakan ya, host, Kangen. Host. Dan host. Kita quiz dulu, host. Ya, ayolah Sesiong Sece. Kita mengulang kembali ya apa yang kita sudah dengar tadi melalui sharing dan juga ceramah master pagi ini. Dengan mengikuti kuis Sinfasiang Senin 26 Januari 2026, Master Cenggen bercerita. Cara menjawab kuis seperti biasa, jawaban diketik di chat room everyone ya, Sesiong Sece. Jangan di tempat absensi. Dengan format jawaban, nomor soal, lalu jawabannya. Contohnya 1D atau 2A. Kan, silakan host. Ya, dari cerita pertama, Dewi Hariti episode 100, soalnya adalah Akuan bagaikan titik-titik. A. Angin yang sejuk. B. Bunga lotus. C. Seutas tali tambang. D. Cahaya penerang jalan. E. Air Dharma. Silakan Sesiung Sece jawab. Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, sudah di close. Jawaban yang benar adalah seutas tali tambang ya, Sesiung Sece. Ya, silakan nomor 2. Siapakah Hariti? A. Yaksa. B. Raja. C. Dewi Langit. D. Biksuni. E. Makhluk surgawi. Silakan ya, Sesiung Sece. Siapakah Hariti? Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sudah di close ya, kanan Sesiong Ong. Ya, yaksa ya. Hariti itu adalah seorang yaksa. Silakan host nomor selanjutnya, nomor 3. Siapa yang dibawa ke sisi Buddha? A. Raja setempat. B. Para biksu. C. Anak tetua. D. Hariti. E. Anak bungsu Hariti. Silakan dijawab Susun C. Siapa yang dibawa ke sisi Buddha? Ya, kita mundur. 3, 2, 1. Kita close. Ya, jawaban yang benar adalah anak bungsu ya, Susun C. Silakan host nomor 4. Dari cerita Dewi Pohon dan Dewa Rumput episode 143. Pertanyaannya adalah, siapakah nama pelindung Dharma pada saat Buddha masih hidup? A. Purna, B. Ananda, C. Mahakasyapa, D. Sudatta, E. Subhuti. Silakan Sesiung Suci. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, kita close. Jawaban yang benar adalah
D ya, stasiun C Sudata. Silakan host soal kelima. Apa sebutan pohon besar dan rindang dalam kisah ini? A. Pohon bodi, B. Pohon beringin, C. Raja pohon, D. Pohon agung, E. Dewa pohon. Silakan dijawab stasiun C. Beraneka ragam jawabannya. Kita itu mundur. 3, 2, 1. Kita close ya. Stasiun C. Ya, jawaban yang benar adalah C. Raja pohon. Silakan host yang terakhir. Siapa yang datang menenangkan Dewi Pohon? A. Dewa Air, B. Dewa Langit, C. Dewa Api, D. Dewa Rumput, E. Dewa Laut. Ya, silakan dijawab. C. Sesuai dengan judulnya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Kita close ya, host. Ya, jawaban yang benar adalah Dewa Rumput ya, stasiun CD. Ya, kanan ya, stasiun C. Kita sambil menunggu rekapan pemenang dari tim. Silakan. Oh, ada Sesiong Ong Ciwe. Silakan Ong, Sesiong. Silakan Sesiong Ciwe. Ya, selamat pagi Sesiong. Puspa Sice, selamat pagi Happy Sice, ya Kan Sice, ya Kan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari, ya Kan kepada Susium Sice yang tadi telah sharing ya Kan ya, ya memang ya kita melihat tentang Dewi Hariti ini ya begitu kita menyadari ya bahwa setiap orang itu atau setiap makhluk itu pada dasarnya baik ya, pada dasarnya baik ya, dan selalu diingatkan kan di dalam hati kita, dalam diri kita ada sifat hakiki kebudayaan ya. Namun karena Dewi Hariti harus menghidupi anaknya ya, cinta kasih kepada anaknya ya, maka dia melakukan hal yang tidak baik jadinya ya. Begitu juga dalam keadaan kehidupan umumnya ya, sehari-hari ya, karena demi seseorang, demi anak atau demi siapa begitu ya, kita mungkin menggunakan itu untuk melakukan hal-hal yang seseorang ya, mohon maaf ya, seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya suka dikatakan kan, oh orang itu baik ada maksudnya begitu ya, ada maksudnya tertentu begitu. Nah sebetulnya apakah itu baik? Ya itu ya tetap baik ya, karena asalkan maksud kembali lagi kepada maksudnya, maksudnya baik atau tidak. Nah oleh sebab itu seperti Dewi Hariti ini, dia maksudnya ya tidak baik karena mencelakai orang lain, anak orang lain ya. Jadi kembali lagi kepada maksudnya kita. Jadi kalau seseorang itu baik dengan maksudnya apa? Kalau memang maksudnya demi yang seperti selalu diingatkan Master kepada kita, demi semua makhluk, ya demi menolong penderitaan, demi berbuat kebajikan, ya tentu itu akan mendukung ya kepada kebajikannya, karena kita tahu dalam kehidupan ini kan usia fisik kita ya terbatas ya, hanya sampai puluhan tahun ya, atau mungkin ada yang ratusan tahun. Tapi usia perjalanan batin kita ini kan seperti tadi Puspa Sice sampaikan ya, begitu lama ya, berkalpa. Jadi kalau hari ini misalnya ya, kalau dulu di zaman sekolah ya bahasa Indonesia ada namanya, mohon maaf ya, kalau anak-anak sekarang mungkin tidak mengenal ya, kalau zaman dulu ada seseorang tuh diberi nama Amir misalnya hari ini di kehidupan ini, di kehidupan selanjutnya pasti akan mendapatkan nama-nama yang berbeda dan selanjutnya namanya berganti lagi. Oleh sebab itulah kalau kita mengatakan itu milik si A, ya kita bertanya si A itu siapa? Berarti si A itu kan secara fisik, secara materi, Master selalu mengingatkan bahwa di dalam materi itu hanya adalah 4 unsur itu saja. Nah, oleh sebab itu kembali kepada maksud dan tujuannya. Nah, kita berjalan di jalan suci ini, kita tahu maksud dan tujuannya apa, sehingga kita bisa selalu mengkondisikan ya eh, pikiran kita dalam kondisi berusaha ya, mengarahkan bukan hanya kepada
diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Ya, cảm ơn Puspa Siche, cảm ơn Happy Siche, cảm ơn Susung Siche, cảm ơn. Cảm ơn Susung Ong Chiwe. Mungkin dari pemenang CFP, silakan. Cảm ơn. Ya, Kanaan kepada host ya yang sudah mereka pemenang hari ini, pemenang kuis Senin 26 Januari, Master Jengen bercerita. Selamat kepada Liani Wati Sece dari Lampung, Silvi Jong Sece Barat 3, Dr. Teti Sece dari Medan, yaitu pemenang dari cerita Master pertama Dewi Hariti. Sedangkan dari cerita Dewi Pohon dan Dewa Rumput adalah selamat kepada Elita Sece dari Palembang, Andri Susyong Barat 2, Media Sece Barat 2. Silakan Susyong Sece pemenang. Jika mau sharing, menyampaikan kesan batin, silakan langsung open mic saja. Silakan. Silakan Susung Sujeman. Sama-sama kita belajar ya, jadi jangan takut akan sharing ya, karena kita sama-sama di sini belajar, sehingga kedepannya kita juga sama-sama bagaimana untuk menyebarkan Dharma juga ya. Mungkin ini dari Liani Wati Secie, Lampung bagaimana Secie? Liani Lampung, Wati Secie, Lampung. Pagi, Sece Puspa. Silakan Secie Liani. Chào Sang Hảo. Pagi, Sesiung Seceman semuanya. Iya, ini Liani coba sharing dikit nih, Sece. Tadi sebenarnya saya agak untuk ngikuti cerita yang pertama hari ini. Tapi lihat di seterusnya itu, Liani sih ini loh. Kita itu kadang-kadang kan melihat seseorang itu selalu jahat ya, Sesiung Sece ya. Kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak yang tawuran, kita selalu berpikir, ini anak-anak ini nanti besarnya mau jadi apa ya? Kan seperti itu ya, Susung Cici ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu 5 menit ke depannya juga kita tidak tahu apa yang terjadi. Kadang-kadang melalui proses yang seperti itu, kadang-kadang ada yang dulunya jahat seperti mungkin membunuh, di penjara beberapa tahun, tapi merubah perjalanan gitu loh, perjalanan dari jahat menjadi baik. Tadi juga ini juga pernah sih, kayak kita juga kayak kita juga ada yang pernah kehilangan juga orang-orang yang kita cintai ya, Sesiung Sece. Dulu itu juga awal-awal waktu beberapa tahun yang lalu, Liani juga kehilangan suami. Itu awal-awal kehilangan, awal-awal itu ya timbul banyak itu ya problem ya. Kita merasa kesepian, kerisauan. Yang dilakukan tuh hari-hari itu menangis. Kadang pelariannya itu hanya kadang-kadang menggambar gitu loh. Kadang mewarnai, entah apa pokoknya yang bisa melupakan gitu. Kayaknya kita tuh kosong. Kadang teman datang pun hati juga kosong gitu loh. Kayaknya udah pengen ada kesendirian. Biasa jalan pagi bersama teman, ini pengen sendiri seperti itu. Tapi lama-kelamaan dari kehilangan ini kita Lian itu dipertemukan dengan kehilangan dipertemukan dengan jodoh yang lain. Sebenarnya jodoh ini sebenarnya juga ternyata sudah terjalin 8 bulan sebelumnya, yaitu melalui sebuah mimpi sih sebenarnya. Waktu itu mimpinya itu sebelum suami meninggal ya, Sece. Yeah. Waktu itu, dalam mimpi itu dia ini seperti ada di sebuah pokoknya hutan atau di mana, dan bingung mau keluar itu kemana ya gitu. Tiba-tiba memang ada seseorang yang menunjukkan arah keluar gitu loh, menunjukkan arah jalan. Tapi memang hanya sehari 2 hari Liani mikirkan kenapa harus dia ya gitu loh.
yang menunjukkan jalan gitu loh. Tapi terus hilang gitu aja mimpi itu sedih. Nah, sekarang suami setelah 8 bulan kemudian ya suami itu meninggal dunia. Terus dan 49 hari kemudian itu Liani itu dipertemukan sama pada saat itu Liani ada di wihara habis 49 hari suami. Habis berdoa, terus Liani bertemu sama seorang berpakaian putih abu gitu. Liani nggak kenal itu siapa, terus itu dari mana. Tapi Liani tanya Romo di situ. Kata Liani, Romo itu siapa ya? Gitu loh. Oh itu Ci dari Yayasan Buddha Seci. Tapi entah gimana tiba-tiba langsung aja nanya Romo, bisa ikut nggak sih Romo itu kegiatan itu? Oh iya boleh pasti gitu. Tanya aja langsung. Ya akhirnya Yani entah kenapa ada langsung hari itu juga langsung ada keberanian seperti itu. Tiba-tiba aja langsung bertanya gitu loh. Langsung mendaftarkan diri Seciung Seci. Jadi tapi karena hari itu waktu itu mereka kalau nggak salah sedang mau cari tempat untuk mungkin untuk karena mau Idul Fitri ya mau baksos ya kalau nggak salah ya mungkin ya waktu itu mereka sedang ada di sana. Nah setelah mendaftar karena Liani waktu itu masih masa tenang ya Liani juga ada keluar kota dulu menenangkan hati waktu itu pulang dari sana itu Sece yang tempat Liani mendaftar ini memberitahu kata dia ada kegiatan seperti itu. Nah terus awal bertemu itu di Seci itu pada saat pemberkatan Seci ya gedung baru itu kalau nggak salah 12 Juni kalau nggak salah itu. Nah di situ pertama kali Liani masuk di Seci. Tapi Liani juga nggak tahu sih sebenarnya dari dulu juga diajak nggak tertarik ya karena Cici dulu sudah duluan di Seci. Cuman memang waktu ditawarkan tuh Liani nggak ada tergerak hati pun itu Seci mau nanya Seci itu apa nggak ada tergerak sama sekali. Jadi setelah masuk di Seci kan masih dalam keadaan sendiri nggak ada yang kenal ada kenal beberapa tapi kan nggak gitu deket ya jadi ya memberanikan diri aja gitu loh datang ya mencari teman sendiri gitu loh masih seperti orang pelompong-pelompong ya gitu loh masih bingung akhirnya dikasih tugas untuk dikonsumsi ya sudah ikutin. Nah setelah acara selesai itu pemberkatan gedung itu kan Liani di dalam itu sambil duduk itu sebelum itu Liani memperhatikan itu foto-foto yang dipajang di gedung suci itu. Terus Liani lihat ada bikuni ya, pakaian abu-abu seperti itu, palanya maaf gundul seperti itu. Terus setelah acara itu pulang, Liani itu buka YouTube karena penasaran gitu. Liani buka Seci ini apa sih siapa gitu loh pendirinya. Ternyata pendirinya tuh Master Cheng Yen, seorang bikuni berpakaian abu putih. Jadi Sesiung Sece, Liani bilang kenapa Liani berjodoh 8 bulan yang lalu. Karena dalam mimpi Liani itu, Liani tadi cerita pada saat Liani kebingungan di dalam mimpi itu ada seseorang yang menolong Liani. Dan seseorang itu, seseorang yang berpakaian sama persis dengan Master Cheng Yen. Tapi Liani nggak tahu itu Master Cheng Yen atau muridnya. Liani nggak tahu. Jadi ini suatu perjodohan ya, Sesiung Sece, bahwa kehilangan Liani waktu itu diubah ya Sece. Bukan suatu kehilangan, tapi memang diubah dari Liani yang istilahnya yang hidupnya tadinya yang merasa hampa, di rumah juga luntang-lantung seperti orang nggak punya kerjaan karena ibu rumah tangga ya udah memang nggak bekerja, anak-anak semua akhirnya pada
ninggalin Liani, mereka kerja di Jakarta, Liani sendiri di rumah. Jadi seperti emang nggak ada kerjaan sama sekali gitu loh, ibu rumah tangga pure. Nah itu kita kan pasti sepi, kosong gitu loh. Jadi dalam kesedihan, tapi akhirnya ya kita diubah gitu loh. Jadi dari suatu kesedihan gitu, dari suatu kehilangan Halo. kita diubah menjadi apa ya, diberi kekuatan dan semangat gitu loh Seci untuk melayani. Nah disinilah di Seci Liani dengan dari awal itu entah kenapa ada kekuatan apa, ya itu mungkin dari perjodohan itu ya, dari kehilangan dijodohkan dengan master. Jadi sampai sekarang ya itu menjadi kekuatan dan semangat Liani untuk melanjutkan hidup untuk melayani gitu loh. Jadi walaupun tidak mempunyai pekerjaan, tapi melayani juga suatu pekerjaan karena kita di situ juga nggak semua juga orang apa ya mempunyai dikasih berkat untuk melayani loh kayak gitu Seci. Kadang kita dipertanyakan, oh ya ibu-ibu rumah tangga gitu banyak banyak waktu yang terbuang gitu. Enggak juga. Kadang-kadang kalau ada yang ibu-ibu, kita juga banyak kok ibu-ibu yang di rumah, tapi karena nggak punya ada rasa niat, panggilan, ya mereka juga tetap aja di rumah gitu loh. Jadi ya ini suatu perjalanan juga sih seperti Dewi Hariti tadi, kalau dia diubah ya menjadi dari orang yang jahat belas asih, tapi kalau dia ini kan diubah dari suatu kehilangan, kesedihan, diubah untuk menjadi suatu melayani juga ya kayak gitu loh. Ya bersyukur aja sih udah pertemukan berjodoh dengan Seci. Di sini banyak Liani bisa melatih diri gitu loh dari suatu yang nggak disengaja gitu loh. Jadi ini jadi sebuah perjalanan panjang untuk Liani ya sampai saat ini gitu loh. Nah terus kalau untuk yang cerita kedua ini ya ini sering juga terjadi nih ya Seci kalau dilihat di kegiatan Seci. Kadang-kadang kita kalau yang kaya, kadang kita sambut dengan apa ya, dengan tangan terbuka. Kadang kita maunya yang kaya ini, kadang ya kita temani. Kalau tugas, maunya sama yang ini gitu loh. Kadang kalau yang susah, kadang kita abaikan. Kadang kita lupa ya, kita berpikir kita tuh diberi kemampuan kadang-kadang tidak sama. Kita tidak bisa menyepelekan orang yang tidak mampu karena di balik ketidakmampuan dia punya berkat yang lebih, kadang diberi berkat yang lebih seperti tadi dewa rumput ya, akhirnya dia tuh justru kadang-kadang mereka yang lebih kalau kita mengabaikan, kadang-kadang dari dalam keluarga juga kadang-kadang yang susah ya Sece ya, kadang kita mengabaikan nih saudara-saudara kita yang susah, padahal kita juga suatu saat membutuhkan mereka gitu untuk kehidupan kita gitu. Jadi mungkin kalau kita di Seci ini ya kita sama-sama tadi kan saya juga bilang kita ini semua setara gitu ya. Kita saling merangkul gitu. Sama-sama relawan, sama-sama merangkul dan juga kalau misalnya terjun ke masyarakat ya kita juga bisa memberikan cinta kasih yang tulus untuk mereka. Seperti itu sih. Jadi tadi kan Mas juga bilang dalam melatih diri kita juga harus memiliki arah yang benar. Ya seperti itu aja. Sesyong Sece kan ya, kalau ada yang salah minta maaf. Kan Sesyong Sece. Kan ya, Liani. Lianawati udah berapa lama ya di Seci? Di Seci Liani masuk 2022, baru 3 tahun ya, mau 4 tahun ya Seci ya. Oke, Ciayu ya, sungguh luar biasa ya. Inilah kita bilang bisa berjodoh dengan master itu juga sesuatu yang kita bilang memang tidak mudah ya, apalagi kondisi kita di Indonesia ya, kita jauh dari master, tapi bisa berjodoh itu adalah berkah kita, benar sangat luar biasa. Ini selain itu ada si Livia Jong Secie, Barat 3, bagaimana? Tadi izin tidak sharing Secie. Oh, itu si Secie Teti, Dokter Teti Secie juga nggak ini ya. Ya. Ini Elita sudah, Andri Secie. Ada nggak tadi Andri Secie ya? Meldia Secie, Barat bagaimana? Kalau belum ada kita
undang kita punya Sesiong Hotline nih. Silakan Sesiong. Oke, Sesiong Hotline, silakan Sesiong dulu Sesiong Hotline. Hotline, Kak En. Ya, selamat pagi, Cik Puspa, Cik Heavy. Salam sehat selalu ya. Hai, Kak En. Kan En Sang dan So Kuse, kan En semua sesung sece yang sudah hadir. Saya ingin sharing mengenai ya apa ya namanya ya pengamatan kita di dalam kehidupan, pengamatan perenungan yang kita jalani selalu di setiap hari ya. Jadi ada jalinan jodoh ya seperti Eliani tadi ya, jalinan jodohnya sebab akibat yang saling berhubungan selalu. Di dalam kehidupan ini kita memang selalu ingin merasa memiliki. Padahal Master bilang tidak ada milik kita. Yang ada adalah hak guna pakai. Ya, tidak ada pemilikan. Jadi untuk harta benda materi demikian. Lalu untuk orang gimana ya? Bukan milik juga. Anak itu bukan milik juga. Titipan katanya. Ya. Jadi dalam banyak agama juga mengatakan anak-anak itu titipan. Kita juga ya karena itu jalinan jodoh. Dia bisa menjadi anak. Ya. Memang jalinan jodoh kehidupan ini mungkin bisa nanti kehidupan selanjutnya. Tapi mungkin bukan menjadi anak lagi. Mungkin menjadi orang tua. Mungkin menjadi adik dan lain-lain. Selama jalinan jodohnya itu kuat, ya tentu akan berulang-ulang. Ya, tetapi berulang-ulang itu di sini pasti ada perpisahnya. Ya, bertemu berpisah, bertemu berpisah. Jadi kalau udah bertemu jangan merasa pikir nggak bakal berpisah lagi gitu ya. Kita bertemu akan berpisah, kita bertemu setiap hari di Sinpasiang kita berpisah, tapi besok kita ketemu lagi, berjodoh lagi. Kalau memang mau menguatkan jodohnya ya besok kita muncul lagi sama-sama, kita akan berjodoh kembali. Jadi Pak jodoh itu juga terus seperti ya hukum alam, mengikuti hukum alam. Bertemu, berpisah, ya, bertemu. Tidak ada pesta yang tidak usai, katanya kan begitu. Jadi kita semuanya akan bertemu dan kemudian berpisah. Jadi waktu saat bertemu senang, happy, berpisah kok terus sedih terus gitu ya. Nah, jadi ya namanya manusia tentunya muncul perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kita belajar melatih diri untuk tidak melekat di sana sehingga tidak memiliki rasa kehilangan yang begitu kuat ya. Karena apa namanya? Dia juga nanti kalau ada jodohnya akan ketemu lagi. Jadi nggak usah merasa kehilangan. Ya, itu memang hukum alamnya demikian. Jadi kalau orang yang begitu melekat, ya, begitu melekat, begitu sangat memiliki, akan merasa kehilangan dan itu menyedihkan, menyedihkan sekali. Semakin kuat rasa kepemilikannya, semakin kuat juga rasa sedihnya ketika berpisah, rasa kehilangannya. Ya, baik itu kita melekat kepada harta benda, kepada kedudukan, kepada antar manusia gitu ya. Jadi kita sangat menggenggam kuat ya kedudukan. Begitu diganti, waduh sedih. Waduh, merasa gimana? Waduh, saya tadinya seorang direktur, sekarang dicopot. Ya, tetap kan ada waktunya ya, karena akan muncul lagi generasi-generasi yang baru. Nah, kalau kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu pasti juga ada masanya, ada saatnya di seperti ya kita mendalami hukum karma, ya mendalami hukum sebab akibat bahwa segala sesuatu itu tidak kekal adanya usang. Nah, kalau ada kesiapan batin seperti ini, ada kesiapan hati seperti ini, ketika kita kehilangan sesuatu, ya sedih sebentar ya udahlah, itu berarti bukan jodohnya. Ya udahlah, wah saya dagangnya rugi, ya udahlah. Tempo hari juga saya pernah untung, sekarang rugi segini, ya udah. Toh kerugian ini juga datangnya tadinya dari keuntungan gitu, dari untung rugi, ya namanya orang dagang ya, bisnis ya demikian. Jadi ya udah nggak apa-apa. Ya, jadi kalau punya mobil baru lecet, aduh sakit hati katanya. Ya namanya lecet ya udah, namanya mobil di jalanan gitu kan. Ya nggak bisa dijaga sampai mulus terus, nggak bisa lecet, ya nggak bisa kesenggol. Jangan gara-gara kesenggol mobilnya mobil baru kesenggol, yang nyenggol ditabokin gitu ya. Mohon maaf. Ini kan kemelekatan yang begitu kuat ya dari kita manusia ini. Karena memang kita begitu menggenggam, begitu melekat kepada benda-benda, kepada manusia, ya, kepada masalah-masalah, melekat.
masalah yang lalu itu kita melekat di sono, nggak move on, sedih terus gitu ya. Sedih terus. Jadi karena masih melekat terus, nggak bisa move on, nggak bisa berubah, ya masih memegang di masa lalu. Ada lagi yang melekatnya kepada masa depan. Nanti gimana, lu masa depannya belum datang udah nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gitu. Ketakutan-ketakutan itu selalu ada. Jadi kalau kita diceci juga ya kan demikian. Begitu kita diberikan tanggung jawab ini, wah tanggung jawabnya baru disebutkan, stresnya udah datang. Waduh, nanti kalau saya begini gimana? Nanti kalau saya gitu gimana? Waduh, matilah saya. Waduh, saya begini-gini. Ah, ketakutan kan? Terus kalau yang diganti gimana? Wah, kok saya gini ganti gantinya di sini. Emang dia lebih bisa dari saya? Emang dia lebih pintar saya? Ah, jadi selalu manusia itu apa? Dihantui oleh rasa takut, dihantui oleh rasa kehilangan, ya, tidak mau kehilangan, ya, terus apa tidak mau berubah, nggak mau berubah, maunya begitu-begitu aja. Kalau berubah, aduh repot. Kenapa sih mau dirubah-rubah? Ini namanya kenapa sih ganti-ganti lagi? Ah, dulu jadi begini, menjadi begitu, sekarang jadi begini lagi. Ya, dulu utara, dulu jadi fluid, jadi angke, katanya sekarang kok jadi utara lagi, katanya. Bingung deh katanya. Ya udah memang demikian perubahan-perubahan itu kan untuk perbaikan-perbaikan. Semoga dengan dukungan kita semua menjadi lebih baik. Toh hanya sebutan saja, kenapa kita mesti risau gitu ya? Hanya sebutan. Daerahnya kok diganti-ganti, daerah kita dicaplok nih sama dia. Aduh, kok dicaplok? Apa apa yang dicaplok? Oh, daerah kita dicaplok katanya. Aduh, belum lagi kalau relawannya. Ya, wah relawan kita udah berada di sini sekarang dia pindah ke sono kok dia jadi relawan sono tuh ya. Waduh dia udah nggak ini. Nah kan kita mau mengembangkan relawan komunitas ya jamak lah. Kalau kalau orang dari saya dari Peluit saya pindah ke Serpong ya. Saya ya jadi relawan Tangerang lah. Masa saya relawan Peluit terus. Saya kalau kegiatan ke Peluit kan setengah mati jalannya udah dari macet jauh, ongkosnya tinggi kan gitu. Waktunya panjang. Nah, jadi kemelekatan itu banyak sekali di dalam kehidupan. Ya, dalam berorganisasi kita juga melekat nih semua nih. Melekat kepada teman tadi katanya ya maunya sama si teman yang ini aja kata Liani Wati tadi ya. Nggak mau sama yang itu. Nah itu kan juga bentuk kemelekatan. Kemelekatan yang dibuat oleh kita sendiri. Saya sukanya sama dia. Saya nggak suka sama dia. Tuh. Padahal kalau kita mau menjalin jodoh, kita mau menjalin jodoh dengan siapa saja, ya tidak membeda-bedakan. Kata Sung Joni tadi setara, ya kan semuanya setara. Semuanya adalah relawan yang sedang belajar. Jadi kalau ada yang sedikit bersalah, salah ucap, salah ini, kita jangan melekat kepada kesalahannya, melihat kepada kesalahannya. Karena ada sering juga kita begini. Oh, ajak si Anu tuh, jangan ajak si Anu itu, parah itu. Dari dulu dia tuh begini orangnya, begini, begitu, begini gitu. Nah, lu, apakah orang itu tidak bisa berubah? Nah, ini pertanyaannya kan gitu. Berubah. Saya bisa berubah kok. Dia juga bisa berubah. Semua juga bisa berubah. Jangan kita hanya melekat di masa lalunya. Yang itu yang kita gunakan label yang lalunya. Dia bisa berubah loh sekarang. Kalau dia memang bisa berubah dan bisa menunjukkan perubahannya, tentunya kita harus bisa menerimanya. Tapi ada lu yang nggak bisa berubah. Ya memang ada juga yang memang dia apa namanya lebih lama berubahnya, bukannya nggak bisa berubah, bisa juga, tapi lama. Mungkin dalam kehidupan ini dia nggak berubah. Semoga kehidupan yang akan datang dia bisa berubah. Nah, ya kita menjadi faktor-faktor yang barangkali bisa mematangkan jodohnya, bisa membuat perubahan-perubahan dengan eh, teladan-teladan. Kalau ngomongan aja memang susah, kan gitu ya. Kita mau merubah orang nggak bisa. Kita mau mengajak orang jadi relawan juga nggak gampang. Tetapi kalau udah jodoh kayak Lianiwati begitu lihat aja, tek, jadi. Jodohnya matang namanya. Nah, kenapa jodohnya matang? Karena banyak faktor faktor yang saling mendukung, yang saling bergantungan. Karena Liani suka ke wihara, karena ada insan ceci, terjadilah pertemuan. Nah, makanya ini namanya disebut jodohnya matang. Begitu bertemu, matang. Jadi ada tahunya, ada minyaknya, ada penggorengannya, ada kompornya, ada yang ngegoreng. Kalau semuanya udah disiapin, nggak ada yang ngegoreng, tuh tahu nggak jadi tahu goreng.
tahu doang ya, ada minyak, ada kompor, semuanya udah ada, nggak ada yang goreng, nggak bisa. Jadi harus ada yang goreng. Kalau cuma ada yang goreng, nggak ada tahunya, nggak ada kompornya, nggak ada minyaknya, mau goreng apa? Jadi kita itu semua ya apa yang kita lakukan hanyalah sebagian-sebagian yang ikut mendukung bahwa kita semuanya ikut menjalin jodoh baik, ikut menjadi faktor penyebab terjadinya sebuah kebaikan, faktor penyebab terjadinya sebuah keberlangsungan, faktor penyebab yang menjadikan seci ini semakin apa bisa dicintai oleh masyarakat. Nah itu loh, tujuan kita adalah supaya masyarakat bisa mencintai, melihat Ceci ini sebagai suatu wadah yang luar biasa. Ya, bukan menjadikan diri kita sendiri yang hebat, bukan. Akan menjadikan Ceci supaya wadah ini menjadi begitu sangat apa namanya disukai, sangat apa diharapkan bisa berbuat sesuatu ketika terjadi bencana, ketika terjadi ini. Jadi jangan heran kalau banyak orang ingin eh, mendapatkan sesuatu dari Ceci. Ya, itu memang demikian adanya. Karena Ceci menyiapkan. Jadi kalau banyak orang minta bantuan kepada Ceci, gimana? Aduh, yang minta bantuan ke Ceci makin lama makin banyak loh. Aduh, makin banyak ini. Lah, kita memang kata Sesung Aguan kita nih kayak buka toko. Kalau tokonya rame, kita harusnya sukacita katanya. Oh, jangan sedih gitu. Jangan merasa susah. Yang bagaimana caranya supaya yang rame ini bisa kita kita apa? Kita layani dengan baik ya. Kita semua bersatu padu. Nah, faktor-faktor ini bersatu padu mematangkan jodoh-jodoh ini. Kita bersatu padu mencari donatur, menggalang hati, menggalang dana, kita sendiri ikut terjun, memberikan teladan-teladan sehingga semakin banyak orang yang bisa menjadi relawan. Kita bersama-sama kekuatan banyak orang kan bisa melakukan banyak hal kata Master ya. Jadi demikian. Jadi kita juga jangan melekat kepada keakuan kita. Ya, jadi jangan merasa udah aku juga sudah banyak berbuat, sekarang aku sudah saatnya nih pensiun gitu. Janganlah ya, karena kita juga mau terus menjalin jodoh baik supaya jalinan jodoh ini bisa berlangsung berkehidupan-kehidupan. Ya seperti apa dewi rumput, dewi apa pohon gitu kan. Ya berkehidupan-kehidupan sama apa kumbang-kumbang. Jalinan jodoh baiknya begitu. Ya, kita juga selalu setiap hari bertemu sesama relawan menjalin jodoh baik, bertemu dengan Kan Enhu menjalin jodoh baik, bertemu dengan siapa saja kita menjalin jodoh baik, bertemu di jalanan dengan siapa saja juga kita harus ya selalu tersenyum, barangkali bisa ada sedikit sapaan-sapaan kecil, membuat dunia yang kita hadapi itu menjadi begitu lebih cerah gitu ya. Ya umpamanya kalau kita masuk ke apa ke kantor orang ada sapamnya aja selamat pagi Bapak ya kan enak ya saya kalau masuk ke Cingsetang selamat buka kaca pasti saya sapa selamat pagi sehat ya semuanya ya oh sehat Sesiung Sesiung ya sehat nah mereka kan senang gitu loh ya saya juga senang jadinya gitu kan nah besok-besok kalau saya lagi lewat aja saya lupa manggil dipanggil Sesiung mau kemana kan gitu ya jadi ada jalinan jodoh yang seperti ini jangan dianggap remeh gitu loh itu akan membuat hati kita juga sukacita dalam dalam apa dalam keseharian aja dalam keseharian kita bertemu dengan siapa menyapa orang di mana jauh-jauh kita samperin kita sapa ya tapi kalau ada kadang-kadang kita juga lupa nggak menyapa tuh si Siung Hokla lewat begitu aja saya nggak dipanggil aduh si Siung Hokla udah beda sekarang katanya sombong bukan gitu kadang-kadang kita itu lagi sambil jalan sambil mikir gitu kan sambil mikir yang lain jadi suka nggak ngelihat sekeliling lah maka itu kita juga harus fokus lah ya sambil jalan jangan sambil mikir jangan sambil jalan sambil ngetik apa ngetik handphone zaman sekarang itu kan orang banyak yang sambil jalan sambil ngetik handphone saya heran tuh ya nggak takut kesandung tuh ya jalan ngetik handphone matanya hebat loh ya sambil bisa jalan tapi jalannya lempeng ya demikian ya sesungguhnya jadi kita sama-sama bahwa kita tidak memiliki apa-apa sebetulnya lahir tidak bawa apa-apa nanti kita pergi juga tidak bawa apa-apa kita kembali lagi tidak bawa apa-apa jadi semua itu bukan milik kita semua itu titipan semua itu pinjaman ada saatnya itu bisa berkembang di tangan kita ada saatnya dia bisa menyusut ya nikmati saja ya bahwa itu semua adalah memang apa namanya sebab akibat ya jadi ada datang ada pergi
ya ada muncul, ya kan, ada lenyap, kan begitu, ya ada lahir tua sakit mati. Nah, muncul, terbentuk, menjadi, berubah, ya melapuk, lenyap, itu semuanya adalah hukum alam. Dan kalau kita memahami hukum alam ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita pahami sebagai ini sebab akibat yang saling bergantungan, ini adalah hukum karma, ini adalah ketidakkekalan. Demikian, sehingga dengan memahami itu, kita akan dapat mengurangi duka. Kita akan mengurangi penderitaan kita. Cảm ơn Raja, Chu Taja, Phu Bui Hoàng Siêu. Cảm ơn sư Trong Phật Lai. Ini Baik. luar biasa ya. Ini ada kita punya Sece Lina Burhan. Burhan. Silakan Silakan Lina. Sece. Cảm ơn. Dạ, chào anh, sư chị Puspa, chào anh, sư chị Happy. Chào An. Cảm ơn ya. Cảm ơn Tăng Ren, Suokusu ya, pertama kali ya. Saya melihat cerita-cerita Sesiang Setia ya, luar biasa ya. Nah, kita merasa rasa syukur ya. Rasa syukur adalah kemampuan untuk melihat kejadian di balik kejadian yang ada ya. Ya, kejadian ada kebaikan dan ada kita merasakan di balik ini semua karena kita merasa terpukul ya. Ini adalah kejadian kenapa ini bisa terjadi ya. Melihat makna di balik ini semua, disinilah kita tidak melihat bahwa kita kurang hatinya. Karena hati merasa kurang, rendah hati, maka bahwa kehidupan lampau ya, mungkin kehidupan lampau banyak kejadian yang telah kita lakukan karena kesombongan atau hati merasa tinggi ya, maka membuat hati terluka, terlewat dalam ya. Nah, inilah kejadian yang kita lihat dari cerita-cerita ya. Kesombongan kita terlalu besar. Coba kita melihat kejadian di balik ini semua. Maka dari situ kita belajar menjadi orang yang lebih rendah hati. Belajar walau itu dia adalah sebagai guru kita. Ya, sering dikatakan belajar melihat kejadian menjadikan guru di dalam diri kita. Hati harus dibina, harus dipupuk. Sekali lagi kita mengalami kejadian ataupun penghinaan harus lebih tenang karena rendah hati itu adalah suatu kebajikan. Karena semua Buddha rendah hati ya. Karena saat kamu kehilangan maka kamu harus ikhlas dan maka harus itu harta yang tak ternilai ya, ikhlas. Itulah harta yang tak ternilai. Nah, kita temukan ya, kita sudah temukan dengan rasa ikhlas yang siap berjalan sampai ke ujung dunia pun, karena sepanjang hidup kita akan mengalami kejadian-kejadian yang dinamakan kita mendapatkan dan kehilangan, itulah dinamakan hidup ya. Kita belajar ikhlas, kehilangan total, kehilangan segalanya. Pada saat sedih yang tak terlukiskan timbul rasa pasrah dan ikhlas. Nah, inilah yang kita harus temukan ya. Sebab seperti ibu ya kehilangan anak, setiap kejadian itu bisa menerima ya. Setiap kejadian yang ada baru bisa menemukan hidup. Nah, ini dinamakan ya kejadian. Apapun yang kita hadapin ya, kita harus menjalaninya sendiri. Tapi kita perlu dengan bantuan para praktisi ataupun para orang-orang bajik ya. Nah, ini penting sekali, kita banyak menemukan di Seci ya. Kita banyak menemukan teman-teman bajik di Seci. Nah, kita perlu sharing ya, kita perlu bimbingan ya para senior-senior kita. Ini aja sharing saya, Seci Puspa, Seci Heavy, Kanan ya, Seci Cawan. Cảm ơn Seci Lina Burhan. Mungkin dari Sesiong Sejemen yang lain ada lagi, silakan. Silakan. Ada? Kita Ya. sangat kangen ya, memang Master juga selalu mengingatkan kita ya, sebenarnya semua yang ada di alam semesta ini adalah hak kita untuk pakai aja Sesiong Sejemen untuk pelatihan diri kita. Bagaimana kita melekat atau enggak. Mungkin banyak sekali juga yang sering ya dengar cerita bagaimana sampai seorang biksu yang melekatkan jubahnya, akhirnya dia lahir kembali sebagai petu di dalam
jubahnya. Jadi itu semuanya kemelekatan ya. Ada juga yang sampai melekat akan hartanya. Ini ada Susyong Tan Livin. Silakan Susyong Tan Livin. Silakan Sesyong. Kanan Sesyong. Saya cuma bertanya aja. Ayo. Kalau berkah kan nggak semua orang punya, ya kan? Ada banyak stage tahap-tahapannya. Ada yang gampang, ada yang susah. Nah, bagaimana nih kalau nih ada orang dapat berkah, terus-menerus dan tidak hilang-hilang gitu loh. Datang lagi, dia bahkan nggak perlu kerja pun datang terus. Nah, itu apakah suatu kesalahan juga? Itu bukan kesalahan Susyong, memang berkah dia yang udah dia dapat. Harta kan nggak bawa mati juga, datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak apa-apa. Nah, dia kalau datang terus nih, apakah ada cemoohan juga? Nih? Apakah dia salah juga gitu kan? Nah, apakah dia nggak boleh terima juga? Harus nggak dia tolak? Nah, coba saya pengen tahu pandangannya. Kalau saya sih kurang paham sih, agak kurang gitu. Karena Susyong Livin, menurut Puspa sih, Susyong sudah pahamnya benar-benar sudah benar-benar dalam gitu loh. Ya, makanya betul. bisa bertanya. Kanan Silakan sharing Susyong. Kanan Susyong sharing lah, saya juga agak kurang gitu ya kanan. Oh, berarti maksud Susyong Livin ini gini, Susyong Sejaya, kalaupun kita dapat berkah atau apa salah gitu ya, mungkin seperti itu. Kalau Heavy sendiri sih bilang berkah, kalau kita dapat berkah ya udah, berarti itu memang karma yang bersyukur gitu ya, karma yang sudah kita dapat, berarti kita sudah berbuah, itu berkah. Berarti banyak-banyak bersyukur dan dikembangkan lagi. Mungkin seperti itu. Kalau Sejaya Puspa sendiri gimana? Ya benar, maksudnya ya berkah itu kalau memang kita bilang itu bukan suatu kebetulan juga ya, memang dia dari dulu sudah berbuat. Seperti kita lihat, kita punya Susyong ya, Agon Susyong bilang, apa dulu saya dalam kondisi yang kecil itu sangat susah loh, tapi sekarang saya penuh berkah. Nah, itu juga saya merasakan bahwa pelatihan diri ini saya dapat dari Dharma Master. Kehidupan masa lampau saya sudah berbuat banyak, sehingga berkah ini akan selalu mengikuti kita gitu loh. Jadi dari sini Susyong Sujeman inilah yang dapat kita lihat ya dengan nyata ya. Sehingga benar-benar di sini walaupun berkah yang kita dapat itu dapat kita juga kembali ya, kita kembangkan dengan cara yaitu kita bagaimana juga berbuat kebajikan untuk semua saudara kita yang membutuhkan. Sehingga berkah itu tidak akan habis loh Susyong Sujeman. Makin dibuat itu makin banyak. Betul nggak Susyong Tan Livin? Ini saya tahu Susyong Tan Livin sendiri juga merasakan nih. Ayo silahkan sharing kembali Susyong, Kanen. Kalau saya melihat sih pandangan orang itu bukan karena dia ada berkah dan nggak berkah, tapi ada keserikan, keiri hatian di dalam diri dia sendiri yang dia nggak dapat, tapi begitu nyaman Susyong Sejaya. Nah, ya kanan ya Susyong Sejaya kanan. Kanan Susyong Tan Livin ya, sebenarnya kalau kita sudah belajar Buddharma ini, kita merasakan mereka bisa penuh berkah itu adalah bukan suatu kebetulan, tapi mereka sudah benar-benar melakukan hal kebajikan yang begitu banyak ya di kehidupan masa lampau, apalagi saat ini mereka sudah memahami Dharma, mereka berbuat lagi, sehingga itu kalau mungkin ya dari kita bilang ada yang bilang titipan Tuhan yang diberikan ya, tapi mereka bisa benar-benar berbagi kepada saudara yang membutuhkan sehingga Tuhan akan menitipkan lagi. Mungkin dari Susyong Sujeman pernah dengar ini juga ya. Puspa juga merasa. Ya. Silakan Susyong. Ya, saya mau sedikit menyampaikan pendapat ya. Jadi boleh. Tidak ada yang terus-terusan, nggak ada. Pasti ada muncul dan hilang ya, timbul dan tenggelam. Berkah itu juga sama, semuanya sama, nggak dibeda-bedakan. Ini setara. Mungkin kita hanya melihat orang lain kondisi begitu, berkahnya kayaknya nggak habis-habis. Sebetulnya dia juga bukannya nggak habis-habis, dia tetap timbul tenggelam. Sama seperti kalau kita bilang lampu itu menyala terus katanya. Padahal dia tidak menyala terus, cuman dia cepat, timbul tenggelamnya cepat, seakan-akan nyala terus ya. Jadi sebetulnya dia biar pet, tapi saking cepatnya seakan-akan dia nyala terus. Ya kayak kita hidup napas gitu kan, ada keluarnya ada masuknya, pasti begitu, itu hukum alam. Kalau saya ambil contoh aja dah ya, Susyong Aguan. Ya, orang bilang berkahnya nggak habis-habis, berlimpah-limpah. Ingat nggak waktu pertama membangun pulau?
waktu pulangnya disegel. Itu kan Sesiong Aguan tuh sampai kurus loh. Ya, sampai betul-betul stres beliau itu. Ya, dia dan anaknya sampai pernah dicekal, tidak bisa keluar negeri. Itu kan juga sebuah masalah yang muncul. Jadi nggak mungkin semua hidup itu semuanya lancar, ya. Tetapi orang kan cuma ngelihatnya, oh, dia hebat besar. Masalahnya ada nggak? Tetap ada. Ya, Sesiong Aguan juga pernah jatuh, kakinya pernah sampai di gips berapa lama gitu kan. Nah, itu kan juga namanya kalau jatuh gimana orang suka bilang, wah apes lu jatuh. Nah, padahal itu cuma sebuah fenomena di dalam kehidupan, sesuatu yang muncul, sesuatu yang kemudian kembali lenyap, kemudian muncul lagi. Nah, tentunya kalau eh, eh, kita menganggap berkah itu selalu dengan materi juga, itu juga sebetulnya kurang tepat ya, karena hidup ini adalah berkah. Ya, dan nante katanya, ya menjadi manusia susah. Sekarang sudah menjadi manusia, berarti kan berkah. Ya, Kesehatan juga berkah ya, Sejong. Ya, mendengarkan dhamma sudah berkah. Ya, apalagi tadi Sece Puspa bilang apa berkah? Kesehatan. Oh, kesehatan berkah. Tetapi berkah kesehatan itu juga bukan yang karena berkah nggak usah dijaga gitu ya kesehatannya. Berkahnya banyak nggak usah jaga, nggak bisa. Walaupun kita sehat itu adalah berkah, tetapi kita perlu menjaganya melalui makanan, melalui pola hidup. Mentang-mentang kita sehat, berkah, lalu makan semaunya, ya tidur bangun semaunya, coba apakah kesehatan bisa bertahan? Sama, berkah yang kita miliki, yang kita punyai, ya disebutkan kita miliki, kita punyai hak guna pakai sekarang. Kalau kita pakainya sembarangan, apakah dia nggak akan lenyap? Karena bisa dijaga, kita menjaganya dengan baik, ya, lalu memanfaatkan dengan baik, tentunya itu akan bisa lebih bertahan. Tapi tetap suatu saat akan kita lepaskan. Dia bukannya hilang, tapi kita akan melepaskannya. Harta benda semua milik semua yang ada di dunia ini akan terus berlangsung begitu, tapi kitanya yang udah nggak ada. Ya, jadi kita tidak memiliki, kita hanya mendapatkan hak guna pakai. Yang itu yang saya pahami kan. Karena Sesiong Hok Lai pencerahannya luar biasa, kanan jelas ya. Kanan Sesiong Lipin ya, udah membuat kita mau berpikir dan bisa mendapatkan ini ya, sama-sama kan ya. Kita sama-sama belajar bersama-sama kan. Kan ya, Sesiong Hok Lai dan Sesiong Tan Bipin ya. Sebenarnya ya, kita kembali lagi ya Sesiong Sujemen, apapun yang kita sudah pahami di dalam Buddha Dharma ini yang selalu diingatkan oleh guru kita, berbuatlah kebajikan sekecil apapun. Itu semuanya adalah berkah kita semuanya ya. Jadi itu berkah yang kita tanam juga. Jadi bukan orang lain ya, nanti akan kembali ke kita masing-masing ya. Mungkin ada lagi yang Sesiong Sujemen yang lain, silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup ya, si Happy. Udah selesai? Ya, Ya. oke. Mungkin kita akan kangen kepada yang sharing hari ini, Secie Elita, Secie Gunawati, Sesiong Yi Chong Tong, Sesiong Joni, Sesiong Ong Chi Wei, Secie Lia Niwati, Sesiong Hok Lai, dan juga Secie Lina Burhan, dan Sesiong Tan Livin. Kangen kepada host semuanya, kangen kepada Sesiong Sujemen yang sama-sama udah mendengarkan Dharma hari ini ya. Kangen Happy, silakan Ci Happy, kangen. Kangen Sece Puspa, kangen juga kepada semua Sesiong Sujemen hari ini. Karena sudah di akhir penutup, marilah Sesiong Sece kita bangkit berdiri bersatu hati. Sesiong Sece Jing Cili, Jing He Zhang, Xiang Po Fu Sa, Ji Sang Ren Xin San Wen Xin Li, Yuan Xin, Dai Wen Xin, San Wen Xin. Kangen ya Sesiong Sece, kangen Sece Puspa, kangen Happy Sece. Sesiong Sujemen, Kangen semuanya, sampai besok. Kangen semuanya. Sampai jumpa besok. Kangen semuanya. Kangen Happy Sece, kangen Puspa Sece, kangen Yuni Mensen. Kangen Sylvia Sece. Sesiong Sece.
好像灵山塔下修。佛在灵山我愿求，灵山自在如心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。佛在灵山我愿求，灵山自在如心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。佛在灵山莫远求，灵山自在如心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。